Katanya Intel Arrow Lake tuh jelek ya katanya, tapi itu desktopnya. Lantas gimana kalau di sebuah laptop? Apakah sama? Jawabannya ada di video ini. Review Asus ZenBook 14 OLED UX 3405. Gue kayaknya nggak perlu bahas detail lagi ya soal desain, karena desain ZenBook yang tipikal begini udah beberapa kali gue bahas dan feel gue sama dengan laptop lainnya, masih nggak berubah, masih sangat suka karena ini laptop berbeda dibanding ultrabook lain di kelasnya. Selain karena compactnya, premiumnya, looksnya juga beda, different gitu kan, dengan bagian cover yang dihiasi aksen-aksen khas monogram logo Asus yang premium dan eksklusif. Gue penasaran sama spesifikasinya awalnya ya saat gua pegang ini laptop. Tadi sedikit gua sempat mention di intro dan jadi highlight utama di video ini. Laptop ini pakai CPU Intel Arrow Lake Intel Core Ultra 9285H dengan konfigurasi 16 core 16 thread alias nggak ada SMT-nya ya. Satu core satu thread dengan clock speed tertinggi up to 5,4 GHz. Dan punya iGPU Intel Arc 140T, sebuah iGPU yang masih berarsitektur Alchemist, Alchemist ya itulah intinya ya. Tapi yang versi lebih sempurna, versi yang lebih perfect. Kayak pemerintahan kita yang selalu sempurna dan nyaris nggak pernah salah, kata buzzernya. Kalau kata Intel itu Xe plus arsitektur dengan tambahan XMX interaction alias bukan yang arsitektur Xe2 tapi tetap support XeSS2 ya. By the way gue mau kasih tahu dulu kalau video review ini bukan sekedar hanya penggunaan 1-2 hari selesai, tapi emang gue pakai laptop ini hampir sebulan semenjak ROG Flow ditarik ya beberapa waktu lalu, yang membuat gue hampir tidak bisa move on. Untungnya ada laptop ini, itu hampir sebulan. Dan intinya itu dari awal April waktu itu ya sampai kita syuting hari ini per 29 April 2025. Jadi mungkin akan banyak pembahasan soal experience penggunaan juga ya. Jadi nggak cuma teknis, spesifikasi teknis yang ada di atas kertas doang. Baru bicara experience, gue puas banget sama keyboardnya. Feelingnya itu emang nggak ada obat ya ini laptop ya. Pakai Asus ErgoSense yang secara travel distance rasanya pas. Saat neken gue bisa rasain tactile kliknya, tapi nggak berlebihan kayak keyboard mechanical yang cukup berisik. Jarak antar key-nya juga presisi dan salah satu yang terbaik sih ini buat productivity, buat ngetik-ngetik dan buat kerja intinya. Touchpad-nya pun lega, ada number pad-nya juga dan gua seneng. So saat kerja gua bisa lebih fokus dan lebih flawless aja. Dan satu lagi udah ada shortcut Copilot di keyboardnya yang berfungsi untuk memudahkan kalian kalau suatu saat mau pakai si Copilot yang ada di laptop ini. Misal gitu kan buat nanya enakan mana bubur yang diaduk sama enggak. Nah itu bisa kalian tanya ke Copilot. By the way, meskipun laptop ini cuma dibekali NPU 13 TOPS aja dan belum punya gelar Copilot plus PC, NPU-nya tuh tetap bisa dimanfaatkan ya untuk beberapa hal kecil semacam webcamnya gitu kan yang udah dibekali Microsoft Studio Effect maupun AI noise cancelling. Jadi masih tetap bisa dipakai untuk kerjaan-kerjaan yang ringan meskipun tadi belum punya gelar Copilot plus PC. Ngomongin gelar kayaknya saya mau berbicara tapi di pinggir jurang ya, jadi agak takut ya. Rame banget sekarang soal gelar-gelar itu. Selain itu, AI yang base-nya cloud juga tentu udah sangat berjalan seamless di laptop ini. Mau di Copilot gitu kan, mau curhat-curhat gitu kan, atau di Paint-nya juga yang buat generate image, itu udah sangat bisa berjalan seamless di laptop ini. Layar laptop ini bagus banget, OLED 3K 2880 x 1800 16:10 yang udah kekinian aspek rasionya 120 Hz refresh rate. Dan rasanya karena ini 120 Hz kerasa lebih smooth untuk scroll di dokumen-dokumen ya. Jadi nggak cuma 60 Hz doang. Dan satu lagi yang pasti bikin mata kita nyaman karena secara coloring 100% sRGB ditambah lagi banyak sertifikasi macam iCare display, itu kerasa aman dan kita juga ngerasa safe aja ya. Karena emang udah tersertifikasi iCare untuk kesehatan mata manusia. Kalau mata hewan nggak tahu ya. Dan intinya banyak sertifikasi ya, yang kalau gue sebut kayaknya kepanjangan, kayak antrian bensin oplosan di SPBU Kerang waktu orang belum tahu oplosan
itu ada gitu kan. Konektivitas dan I/O port laptop ini udah lengkap menurut gua. Ada 2 Thunderbolt 4 dengan speed up to 40 Gbps yang support buat display out atau hanya sekedar charging juga udah bisa. Sisi lain ada juga 3,5 mm combo audio jack, HDMI 2.1 TMDS, dan masih ada satu USB 3.2 Gen 1 yang merupakan USB Type A. Lengkap ya, jadi mau Type A, Type C ini udah ada. Dan laptop ini by the way udah pakai Wi-Fi 7, so speed networkingnya ini tuh udah cepet, satset, dan lebih reliable untuk penggunaan apapun. Kualitas speakernya awalnya gue underestimate ya, tapi ternyata keren, nggak kaleng-kaleng meskipun dia nggak bawa nama Harman Kardon. Jadi udah cukup bagus buat sekelas laptop tepos, maksudnya tipis. Maaf ya. Karakter suaranya tuh berasa cukup deep, bassnya balance, dan treble-nya berasa seimbang. Dan powernya cukup dapat meskipun belum bisa menyamakan power suara dari MacBook Air. Meskipun ini bukan speaker yang make Harman Kardon, ini udah cukup bagus tadi ya. Kita ke pengujian nih. Satu hal yang ingin gue mention saat gue pegang laptop ini dan pakai untuk full load adalah fan-nya ternyata lumayan berisik. Walaupun ini laptop kecil ya, mungkin dari bentuknya, tapi ini tetap berisik kayak laptop gaming TUF A14 itu cukup berisik, mirip-mirip lah berisiknya. Dan harapannya ini mungkin buat masukan juga buat tim Asus ya. Harapannya ke depan mereka bisa kembangin sebuah laptop tipis yang ringan gini dengan fan yang ya jauh lebih sunyi, lebih kedap, lebih bisa redamin suara noise dari si fan-nya. Tapi tetap adem. Mungkin secara teknis bentuk fan-nya secara engineering dibuat lebih pipih lagi gitu kan, atau mungkin lebih pakai material khusus atau apa. Pokoknya gue berharap ada rekayasa engineering ke depannya di fan-nya ini untuk bisa buat fan yang tetap bisa ngademin tapi nggak seberisik yang sekarang gitu loh. Ya semoga bisa lah ke depannya ya. Harus diimprove lah pokoknya, harapannya begitu teman-teman. Ngomongin performa, pas gua uji pakai Cyanobase R23 mode full performance, laptop ini mampu dapetin skor multicore di 20 ribuan poin. Atau kalau kita comparing sama CPU laptop lain itu lebih unggul dibanding i7 13700HX lain laptop gaming, atau naik sekitar 1000-an poin dibanding Intel Core Ultra 9 18500H di generasi sebelumnya yang masih pakai Intel Meteor Lake, dan masih unggul juga dari Ryzen AI 9 365, tapi masih cukup tertinggal jauh dari Ryzen AI 9 HX series HX 370. Jadi ya lumayan lah ya, nggak segitunya tertinggal sebenarnya dari kubu merah di kelas harga yang mirip. Sementara dari sisi single core itu tuh ada di angka 2000-an poin. Kalau di mode performance ya, kalau misalnya kita turun di mode best power efficiency itu lumayan turun ke 1600-an poin. Selain itu gua juga sempat pakai laptop ini untuk render ya di CapCut sampai Premiere Pro, ini udah cukup smooth ya. Dipakai untuk streaming, record pakai OBS juga udah lumayan nyaman. Karena kebantu banget sama yang namanya encoder EV1 yang ada di integrated GPU Intel Arc 140p di prosesor laptop ini. Jadi apa ya, asumsi bahwa bukan asumsi sebenarnya, pandangan ya, lebih ke pandangan bahwa streaming video harus pakai laptop gaming karena dia pakai discrete GPU. Dengan ada encoder EV1 di eGPU Intel baru semacam ini membuat ada pandangan lain ya, bahwa ya zaman sekarang ultrabook yang tipis begini dengan hanya manfaatkan integrated GPU ya sebenarnya udah bisa loh buat streaming video. Jadi bukan mematahkan pandangan, tapi lebih ke membuat ada pandangan baru begitu teman-teman. Pinter ya gue ya. Dan laptop ini juga bisa dipakai gaming juga loh. Triple A bahkan Warhammer, Shadow of Tomb Raider bisa running di laptop ini, apalagi dengan ada XeSS kan. Upscalingnya bantu banget untuk naikin FPS dan kasih experience yang makin smooth saat ngegame. Sisi lain, meskipun eGPU naik performance-nya, CPU-nya naik juga performance-nya, laptop ini tetap punya power efficiency yang good. Baterainya awet, bukan cuma 10-11 jam, tapi up to 15 jam. Saat kita uji pakai PC Mac 10 dengan skenario Modern Office dan best power efficiency. Jadi meskipun gak ada embel-embel Intel Evo, ini tetap baterainya awet di atas 10 jam. So ini poin yang bagus ya. H-series pakai eGPU yang kenceng juga, meskipun belum sekenceng Radeon gitu kan. Terus dia CPU-nya kenceng, nggak cuma setara dengan U-series, P-series di Intel Gen 12 dulu, tetap punya baterai yang awet. Nah, itu kalau sintetik ya sekitar 15 jam. Tapi dengan skenario penggunaan gua, pakai kerja, nonton sesekali, atau bahkan game juga sekali dengan penggunaan kurang lebih 8 jam per hari, ini bisa bertahan sampai 2 hari baterainya tanpa dicas.
Jadi 2 hari gue pakai di kantor gitu kan, gak dicas, itu bisa bertahan 2 hari ya, 2 harian. Nah terakhir kita masuk ke kesimpulan. Laptop ini menurut gue akan sangat cocok ya. Pertama untuk orang yang emang udah segitu ya jatuh cinta sama ZenBook sih, karena setahu gua ini adalah salah satu hero produk ZenBook 2025 ya, salah satunya ya. Keunggulan Arrow Lake dengan eGPU yang dilengkapi encoder FE1 juga jadi something yang menurut gua perlu diapresiasi juga ya. Meskipun satu sisi secara performa eGPU untuk gaming ini masih belum bisa menyamakan performa dari eGPU Ryzen AI terbaru yang ada di AI 300 ya. Ini emang belum bisa menyamakan, tapi udah punya improvement yang sangat baik kalau misalnya kita comparingnya sama Core Ultra generasi sebelumnya ataupun prosesor Intel dengan eGPU di generasi sebelumnya. Laptopnya pun ya perlu kita apresiasi karena ya kualitasnya nggak perlu didebatin. Compact, ringan, tipis tapi kokoh gitu kan. Kokohnya tuh beneran kokoh gitu loh. Karena udah terstandar STD 810H alias standar militer dari US sana. Looksnya juga modern, cakep, baterainya juga awet, bisa dipakai gaming walaupun pakai GPU doang. Streaming juga bisa manfaatin encoder FE1-nya. AI-nya juga fungsional banget meskipun kapabilitasnya mungkin nggak setinggi yang udah sertifikasi Copilot Plus PC ya. Dan harga laptop ini ada di angka 22 jutaan rupiah yang mungkin budget segini akan cocok untuk mungkin karyawan-karyawan kelas manager gitu kan, supervisor ataupun mungkin content creator yang udah punya income bagus, harusnya akan nyaman dan cocok pakai laptop ini. Bisa jadi secondary driver ataupun bahkan primary driver ya, karena tadi encoder FE1 yang ngebantu banget buat para content creator kalau misalkan mau streaming video. Dan satu lagi yang mau gue mention, per April kemarin laptop consumer Asus mulai dari VivoBook sampai ZenBook sampai ProArt dan lain-lain udah dikasih garansi resmi selama 3 tahun, bukan cuma sekedar 2 tahun doang. Alias udah upgrade termasuk laptop ini. Ditambah lagi ada garansi Asus VIP Perfect Warranty atau ADP-nya versi Asus selama 1 tahun. Dan di paket pembelian lu akan dikasih Windows 11 plus OHS 2024 bukan 2021 doang, yang nilainya itu sekitar 1,8 jutaan rupiah. Jadi bonusnya banyak, lumayan ya. Nah itu dia tadi sedikit pembahasan ZenBook 14 OLED UX 3405 kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa buat like, share, subscribe channel ini kalau misalkan kalian suka dengan video-video kami. Kalau misalkan gak suka ya gak apa-apa sih, asalkan dislike-nya gak sampai 57.000 kayak yang itu. Dan kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usaha di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.